Oke, teman-teman, sebenarnya saya sudah pernah ya untuk integrasikan sebuah website toko online ya, yaitu ke payment gateway ya. Teman-teman bisa cek aja video sebelumnya, tapi kali ini saya akan jelaskan mungkin bagi teman-teman yang ingin memiliki website donasi ya, atau mungkin yang sudah membeli di saya. Nanti linknya ada di deskripsi video. Nah ini ya template kit donasinya. Kemudian di sini ya teman-teman, setelah teman-teman melakukan pembelian, saat ini template ini masih terintegrasi dengan payment pembayaran manual ya. Ini base-nya ada pakai WooCommerce ya. Jadi kalau teman-teman lihat di checkout, nah itu kan masih transfer bank langsung ya. Nah ini bisa kalau teman-teman mau pakai payment gateway, itu bisa ya. Nah saya akan jelaskan teman-teman. Jadi payment gateway itu adalah sistem pembayaran platform pihak ketiga ya, di mana untuk membantu kita di dalam mengelola transaksi ya. Jadi misalnya biasanya sih untuk apa ya, untuk produk yang mungkin dalam satu hari itu bisa puluhan sampai ratusan order gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya menggunakan e-commerce dan harus ngecek di rekening satu persatu ya. Kalau ada 100 order satu hari kan waktunya cuman habis buat ngecekin bukti transfer dan ngecek mutasi ya, apakah sudah bayar atau belum. Nah, ini salah satunya bisa menggunakan payment gateway. Begitu juga website donasi yang sudah teman-teman bangun ya, dengan menggunakan template kit, itu bisa diintegrasikan ya. Jadi, memang ada biaya, teman-teman. Biayanya itu biasanya tergantung pelayanannya ya. Tapi umumnya sih hanya ada dua jenis pembayaran ya. Satu adalah biaya transaksi. Ini biasanya setiap layanan sama. Ya mungkin sekitar teman-teman bisa cek aja misalnya di Duitku ya, di sini harga. Nah, itu bisa cek aja. Nah, di sini ya. Nah, ini harga layanannya ya. Jadi biasanya akan dipotong setiap layanan. Misalnya kalau transfer ke Mandiri 4.000, BCA 5.000, lainnya ya per transaksi ya. Kemudian OVO dan seterusnya ya. Nah, biasanya kalau pakai Kris itu yang murah teman-teman ya. Eh, ini pakai apa, gerai retail seperti Alfamart dan seterusnya. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja ya. Intinya sih nggak sampai 10.000 ya seharusnya biaya transaksi ya. Paling besar sih kalau di sini 5.000 ya pakai BCA. Kalau Kris ada nggak ya? Kris itu masuknya mungkin ke sini ya. Nah ini 0,75 0,7% teman-teman per transaksi ya dari total minimal order gitu ya. Total ordernya ya. Jadi dipotong 0,7%. Nah, kemudian berikutnya adalah biaya transfer. Nah, biasanya ini sih tergantung platform ya, teman-teman. Jadi biasanya ada platform yang gratis ya biaya transfernya. Jadi akan ditransfer ke rekening gratis atau ada biaya. Nah, biaya ini biasanya misalnya eh dari platform tersebut misalnya mewajibkan BCA. Tapi misalnya pakai BCA gratis. Nah, tapi teman-teman misalnya adanya hanya BRI untuk menerima uangnya nanti ya. Nah, itu biasanya ada biaya lagi. Biayanya sih biaya transfer aja ya. Biaya transfer sih mungkin antara 2.500 sampai 7.500 kalau nggak salah ya, atau 5.000 ya per transfer ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau biaya transfer ini sifatnya biasanya adalah akumulatif, teman-teman. Artinya dari seluruh seluruh total transaksi, misalnya dari seluruh total transaksi 10 juta, ya berarti nanti hanya dikurangi biaya ya. Misalnya biaya transfernya 5.000, ya berarti 10 juta dikurangi 5.000 gitu ya. Bukan kayak transaksi. Maksudnya ya, biaya transfer ini bukan kayak biaya transaksi. Kalau transaksi ini ya dia per transaksi, transfer ini keseluruhan saldo yang ada. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja mau pakai payment gateway apa. Karena sih kurang lebih sih biayanya sama aja ya, teman-teman. Ada beberapa misalnya pakai Duitku, Sendit, Midtrans, Pakasir, ada Tripay dan seterusnya ya yang bisa teman-teman coba. Dan tentunya biasanya setiap platform itu memiliki kesulitan registrasi yang beda-beda ya teman-teman. Karena saya sampai saat ini hanya menggunakan Pakasir teman-teman. Karena nggak tahu kenapa ketika mendaftar ini saya ditolak terus teman-teman.
Mungkin antara website saya yang belum jadi waktu mendaftar atau mungkin kadang ada yang perlu NPWP kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman coba aja daftar semuanya aja ya. Nah, contoh di video ini saya akan menggunakan duitku ya, teman-teman. Jadi pakai duitku, tapi saya menggunakan metode eh, sandbox ya, artinya bukan live ya. Nah, cara integrasinya sama aja. Jadi teman-teman tinggal daftar. Nah, kemudian nanti di dalam sini ya, teman-teman tinggal tambahkan project. Nah, kemudian saya akan login dulu ya, teman-teman. Sorry. Oke ya, jadi di sini nanti di project tinggal tambah project. Nah, kemudian nama projectnya misalnya web donasi gitu ya. Lalu nama webnya atau link webnya. Nah, ini link webnya. Di copy, kemudian masuk ke sini. Oke, di sini tambahkan callback. Logo silahkan diupload kalau teman-teman mau, background dan seterusnya, simpan ya. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal copy untuk uh, merchant store-nya, kode merchant code-nya ya, copy. Kemudian ke webnya di sini ke plugin ya. Ini menggunakan WooCommerce ya, teman-teman. Plugin dan tambah plugin. Oke, jadi di sini kita cari aja namanya duitku. Oke, diinstal. Oke, aktifkan. Oke, setelah itu kita coba ke bagian WooCommerce ya, lalu pengaturan. Nah, di sini masuk ke duitku ya, global konfigurasi. Masukkan kodenya di sini. Selanjutnya untuk API key-nya, teman-teman edit di bagian store-nya di sini. Ya, store. Kemudian masukkan di sini ya, lihat API key-nya, silakan dilihat. Oke, di sini setelah muncul ya, tinggal di copy. Setelah itu kembali lagi ke dashboard web. Masukkan di sini ya. Nah, ini kalau teman-teman di sini nanti apa namanya untuk webnya itu sudah production, pilih production ya. Jadi maksudnya untuk apa? Untuk payment gateway-nya ya. Production itu artinya dia sudah terverifikasi berkas ya. Oke, setelah itu tinggal disimpan. Nah, kemudian di pembayaran ya. Nanti teman-teman tinggal aktifkan metode pembayaran yang akan digunakan apa. Tentunya cukup banyak ya. Mulai dari OVO, Duitku, dan seterusnya. Kita coba tes aja yang mandiri, aktifkan ya. Nah, setelah itu kita coba refresh di sini teman-teman. Di halaman checkout dari web donasinya. Nah, ini ya, sudah ada pembayaran dari Duitku ya. Nah, ini tinggal kita klik aja. Kemudian kita tinggal donate ya. Nah, di sini nanti tinggal dilakukan pembayaran ya. Dites aja. Tapi karena ini adalah production, maka ini tidak bisa, ini sandbox ya, maka tidak bisa dibayar ya, kecuali ini nanti menggunakan metode production. Oke, sesimpel itu teman-teman untuk integrasi website donasi yang teman-teman miliki ya, menggunakan template dari saya ke dalam sistem payment gateway ya. Jadi intinya sih sama aja ya teman-teman untuk payment gateway itu integrasinya kurang lebih ya mirip-mirip ya.
apalagi kalau menggunakan WooCommerce defaultnya ya. Oke, kalau teman-teman perlu jasa untuk integrasi payment gateway, WhatsApp gateway, dan juga sistem ongkos kirim, misalnya menggunakan Raja Ongkir atau lainnya, silahkan hubungi saya ya. Link detailnya ada di deskripsi video. Terima kasih teman-teman.